Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Bu Lela dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Dan pada kesempatan kali ini masih melanjutkan kompetensi menulis menggunakan kaidah kebahasaan dan laporan hasil observasi. Nah, ini kesepakatannya. Masih ada penerapan profil pelajar Pancasila, kemudian saling menghargai pendapat peserta didik lain, aktif dalam pembelajaran, dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Untuk tujuan pembelajarannya masih melanjutkan kompetensi menulis yang kemarin ya, yaitu menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis, serta mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Model pembelajarannya menggunakan discovery learning, ada diskusi interaktif, penugasan, dan praktik menulis laporan. Nah, ini langkah pembelajarannya. Ya, tetap ada literasi mata pelajaran ya. Baca di halaman 16-22 dari buku teks semester 1. Nah, kita masuk ke materi. Menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum kalian menulis laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan objek yang akan diobservasi dulu. Dan objek itu harus menarik, kalian kuasai, ya, misalnya objek-objek yang ada di sekitar kalian. Kemudian menentukan hal yang akan diamati itu apa saja, ya. Lihat lagi contoh perincian saat kalian kemarin membaca teks laporan hasil observasi belalang, anggrek, dan tenggeret ya. Silahkan bisa dilihat lagi contohnya. Yang ketiga, melakukan observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Dalam hal ini nanti silahkan cari informasi seakurat mungkin dari objek yang kalian amati. Apabila perlu dan memungkinkan, ambil gambar dari objek tersebut, ya. Misal beberapa sampel dari objek yang diamati, kemudian bisa juga direkam atau dibuat dokumentasi sehingga ada dokumentasi foto maupun video. Yang keempat, susun kerangka laporan sesuai dengan sistematika laporan hasil observasi, meliputi struktur ya, definisi umum atau pernyataan umumnya, deskripsi bagiannya apa saja nanti isinya, dan deskripsi manfaat. Yang kelima, kerangka yang sudah dibuat tadi dikembangkan sehingga menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang padu, dan ingat tetap harus menerapkan kaidah kebahasaan serta karakteristik dari laporan hasil observasi. Kalau kerangkanya sudah disusun dan menjadi teks yang utuh, kemudian periksa kembali apakah laporan hasil observasi yang sudah ditulis itu sudah sesuai dengan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Nah, berikutnya, mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Anak-anak, agar laporan hasil observasi yang sudah dibuat itu ketika dibaca menarik bagi pembaca, maka laporannya bisa dibuat dalam bentuk buku tempel atau scrapbook. Buku tempel itu apa? Buku tempel ini merupakan seni kerajinan menata atau menempel beragam gambar, foto maupun tulisan-tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Nah, ketika laporan itu kalian buat dalam bentuk scrapbook, maka laporannya akan lebih menarik ketika dibaca, menjadi semacam penyajian yang memorable atau sesuatu yang dapat dikenang. Itu tujuan laporan dibuat dalam bentuk buku tempel atau scrapbook. Nah, media dasar yang dibutuhkan untuk membuat buku tempel atau scrapbook ini adalah apa? Ada buku tulis, silahkan kalian siapkan, bisa juga buku gambar, kertas karton maupun kardus-kardus. Cara pembuatannya, tempelkan foto-foto yang sudah kalian dapatkan dari hasil observasi
di media dasar tadi, beri keterangan secukupnya berkaitan dengan laporan tersebut, kemudian tempel benda-benda asli yang ditemukan saat observasi, misalnya tiket, daun, bunga, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang diobservasi, sehingga laporan yang dibuat dalam bentuk scrapbook atau buku tempel itu menjadi lebih menarik. Publikasikan buku tempel atau scrapbook yang sudah dibuat tadi, ya misalnya di blog atau di situs sekolah, atau kalian unggah di IG ataupun di YouTube misalnya. Nah, ini contoh buku tempel atau scrapbook ya, bisa kalian amati, sehingga orang yang melihat itu menjadi tidak bosan ketika membaca laporan hasil observasimu itu. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, baik, itulah anak-anak beberapa hal yang berkaitan dengan materi menulis yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, tetap bersemangat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.